Oke, selanjutnya lanjut dengan perhitungan komposisi fasa pada daerah pasca tektik yang berada di titik Q. Karena tadi sudah ada di titik P. Nah, suhunya masih sama 935, cuman persen karbonnya 5,5% karbon. Nah, yang perlu diingat reaksi apa saja sih yang terjadi di Q? Nah, oke, balik lagi ke sini. Ini merupakan potongan dari diagram fasa FEC dan FE3C. Nah, di sini nih. Nah, jadi fasa yang terbentuk adalah jika kita tarik ke sebelah kiri adalah liburit 1 dan ke sebelah kanan adalah Fe3C1. Nah, jadi Fe3C1 itu jadi Fe3C primer yang langsung terbentuk dari liquid. Nah, jadi dari liquid, nah ini kan ada apa? Liquid nih, dari liquid ini langsung berubah menjadi Fe3C1. Oke. Nah, untuk memahami apa saja sih yang terjadi di titik Q, oke langsung saja kita pahami dulu. Jadi ada di titik Q ini tadi ada komposisinya yang terjadi yang terbentuk itu adalah Fe3C1 atau primer dan juga ladeburit 1. Nah, di dalam ladeburit 1 itu adalah ada apa? Ada gamma dan juga Fe3C tektikum. Nah, di dalam gamma awal. Nah, jadi di gamma awal itu terjadi proses pendinginan dari proses titik tektikum sampai ke 935. Nah, ini dari sini sampai sini terjadi laju pendinginan yang menyebabkan perubahan dari sebagian gamma awal bertransformasi menjadi Fe3C2. Nah, ini gamma akhir tuh yang tidak berubah. Oke, kita langsung saja perhitungannya, perhitungan Fe3C 1 dan juga ladeburit 1. Nah, karena ini perhitungannya yang pertama kita buat jungkat-jungkit dulu. Di sebelah kiri adalah 4,3% karena ladeburit 1 kan terjadi di 4,3%, sementara Fe3C1 garisnya di 6,67% karbon. Nah, ini yang 5,5% adalah persen dari karbon di titik Q. Nah, biasa di sebelah kiri, lengan kiri itu Fe3C1, kebalikannya. Di lengan kanan ada ladeburit 1, kebalikannya. Nah, oke, perhitungan ladeburit 1 sama dengan 6,67 dikurangi 5,5%, dibagi 6,67 dikurangi 4,3 dikali 100%, hasilnya 49,4%. Fe3C1 maka 100 dikurangi 49,4, hasilnya 50,6%. Kita tulis di sini. Fe3C1 udah ketahuan 50,6, ladeburit 1 49,4, yang mana 49,4 atau ladeburit 1 ini akan dijadikan referensi pengali untuk mencari gamma awal dan juga Fe3C tektikum. Langsung saja kita perhitungan gamma awal dan Fe3C tektikum di dalam ladeburit 1. Nah, karena ini pada reaksi tektikum, sebelah kiri di sini kan sebelah kiri 2,06, sebelah kanan 6,67, maka di sini yang menjadi kesetimbangannya di 4,3. Nah, seperti ini. Di kiri gamma awal, di kanan Fe3C tektikum. Nah, ini lengan kiri Fe3C tektikum, biasa kebalikannya lengan kanan, ini gamma awal. Oke, langsung saja kita cari gamma awal. Gamma awal sama dengan 6,67 dikurangi 4,3 dibagi 6,67 dikurangi 2,06 dikali. Nah, ingat faktor pengalinya itu adalah faktor pengali dari ladeburit. Karena tadi kan ini apa gamma awal dan Fe3C tektikum itu berada dalam ladeburit. Nah, yang mana faktor pengalinya adalah 49,4. Langsung saja dikalikan dengan 49,4% sama dengan 25,4%. Maka Fe3C tektikum adalah 49,4 dikurangi 25,4, yaitu 24%. Nah, udah ketahuan. Gamma awal udah ada, Fe3C tektikum udah ada 24%. Dari gamma awal ini ada laju pendinginan yang mengakibatkan sebagian dari gamma awal bertransformasi menjadi Fe3C2 dan sebagiannya lagi tidak tetap, dan itu saya sebut gamma akhir. Oke, bagaimana perhitungannya? Lanjut. Perhitungan Fe3C2 dan gamma akhir dari gamma awal yang berada di dalam ladeburit 1. Di sebelah kiri gamma akhir, di sebelah kanan Fe3C2 yang akan dicari. Di garis paling kiri itu adalah 1,6% karbon, paling kanan adalah 6,67. Nah, paling kiri 1,6 menyentuh garis ini, paling kanan 6,67. Lanjut. Nah, seperti biasa ini lengannya kebalik ya. Ini sebelah kiri gamma akhir berarti lengannya Fe3C2. Ini lengannya gamma akhir.
Nah, berarti ini apa paling kanan Fe3C2 maka lengannya gamma akhir. Kita cari gamma akhir sama dengan 6,67 dikurangi 2,06 dibagi 6,67 dikurangi 1,6 kali faktor pengalinya adalah gamma awal tadi yang sudah dicari. Nah, ini gamma awal yang berada pada lede burit 1, 25,4%. Sama dengan 23,1, maka Fe3C2 yang terbentuk adalah 25,4 dikurangi 23,1, maka 2,3%. Nah, jadi udah ada nih Fe3C2 dan gamma akhirnya. Udah ketahuan, ini proses yang terjadi di titik Q. Nah, ilustrasinya seperti ini. Yang ini tajam-tajam kayak jarum nih. Ini Fe3C1. Sementara ini lede burit nih yang bulat-bulatnya nih. Ini ada Fe3C1. Ini ada lede burit. Nah, udah kan terbentuknya tuh adalah ingat apa sih fasa pembentukan yang ada di titik Q? Ada yang pertama lede burit 1 dan Fe3C1. Nah, lede burit 1 dan Fe3C1 ini. Di dalam lede burit 1 ada komposisinya itu terbentuk dari gamma tektik dan juga dari gamma dan juga Fe3C tektik. Nah, ini kalau kita perbesar yang ini. Yang putih adalah Fe3C tektik, sementara yang bulat ini adalah gamma. Nah, gamma sebelumnya itu kan besarnya adalah besarnya gamma awal itu adalah 25,4%. Ini sebelum terjadi pendinginan. Nah, yang besar nih 25%-an lah yang besar ini. Kemudian ketika laju pendinginan mengecil dari gamanya itu berkurang dari 25 menjadi 23,1 nih. Ya, nah jadi dari lingkaran paling luar menjadi lingkaran yang paling dalam yang ini. Nah, sementara yang tadi hasil yang transformasinya ini yang apa? Ada ruang ini nih. Nah, ruang paling kecil ini adalah Fe3C2 yang terjadi selama proses pendinginan. Nah, terbentuk Fe3C2. Jadi gamma akhirnya jadi gamma yang ini yang paling kecil. Nah, lingkaran yang paling kecil, sementara lingkaran yang paling besar itu adalah gamma. Sementara yang lingkaran paling besar itu adalah Fe3C2 karena berubah tadi kan ada proses pendinginan. Nah, mungkin ilustrasinya seperti ini. Mungkin sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung tanyakan di kolom komentar. Jika ada yang harus didiskusikan, langsung saja kita diskusikan di kolom komentar. Maaf jika ada pemahaman yang masih salah, karena sama, saya juga masih belajar. Langsung kita diskusikan saja, oke? Oke, baik, terima kasih.